Kenapa kamu diikat rantai? Ini rantai apa ini? Kamu kesakitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat kan? Semoga kalian tetap disehatkan ya. Dan kalian ingat jangan sampai sakit. Dan buat Mas Soto juga sehat kan Mas? Sehat Mas Hul. Mas Hul gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Mas. Dan teman-teman, hari ini saya ingin menguak sebuah. Ini katanya di sini tuh ada bekas rumah tua. Tapi sekarang udah dibongkar sama warga. Nah, kata warga tersebut, rumah tua itu bisa dibilang angker teman-teman. Kayak gimana ya? Bahkan ada warga yang bilang itu rumah setan. Tapi sekarang sih katanya udah dibongkar dan saya di sini tuh merasa kayak ingin melihat, ingin mengetahuinya. Dan warga bilang juga rumah itu sangat angker. Bahkan ada warga dulu waktu rumah itu masih berdiri sebelum dihancurkan sama warga di sekitar sini itu pernah melihat seperti ada seorang lelaki di sana, padahal rumah itu nggak ada yang menghuninya lagi teman-teman. Dan di sini juga bahkan ini saya dengar rumor-rumor lagi katanya setelah rumah itu dihancurkan masih ada sosok laki-laki yang menunggu tempat di sana. Padahal warga bilang juga warga di sini tuh nggak kenal laki-laki tersebut, bahkan jika mereka disuruh mendekati laki-laki tersebut, laki-laki itu menghilang teman-teman. Dan ini juga di sini sering terjadi kayak ada penampakan, juga ada satu hal yang bikin warga tambah takut kalau kesini malam-malam teman-teman, yaitu adalah di sini sering terdengar suara jeritan kesakitan seseorang. Tapi kalau dicari itu nggak ada orang yang menjerit di sini teman-teman. Kayak gimana ya? Kayak ada suara tapi nggak ada orang yang berteriak. Maka daripada itu ini warga semakin resah, takut ada hal yang terjadi di sini tanpa diketahui oleh warga. Jadi saya di sini putuskan untuk membantu warga untuk melakukan penelusuran di sini untuk mengungkap tentang apa yang ada di sini dan tentang suara misterius tersebut. Bahkan nanti jika kita ada kesempatan, kita akan mencoba untuk mencari bekas bangunan rumah yang udah dihancurkan sama warga. Dan kita langsung mulai aja teman-teman, takut hujan. Ini juga alhamdulillah udah terang ya, tadi habis hujan nih bisa lihat basah. Baik, buat teman-teman bantu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penelusuran sekarang. Mas Soto bantu doa ya Mas, biar kita aman. Ayo Mas. Hati-hati Mas, ini jalannya licinnya teman-teman. Dan ini katanya sih rumahnya sih agak masuk lagi ke dalam ya Mas. Tapi nanti kita lihat aja Mas. Kalau misal waktu kita itu masih panjang, kita coba ke sana ya Mas. Yang penting fokus pertama kita mencari sosok yang dibilang sama warga itu sosok laki-laki, sama yang kedua itu tentang suara jeritan yang ada di sini. Kita harus membongkar dua misteri ini. Jangan sampai kita itu nggak berhasil membongkarnya malam ini teman-teman. Ayo Mas, sini lagi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini agak susah ya teman-teman, kata warga juga rumah tersebut itu udah rata sama tanah, bahkan untuk bekas pondasiannya aja, bekas bangunannya itu udah nggak kelihatan lagi karena udah terkubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkebunan milik warga Mas, bisa diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya di sini udah merasakan kayak aura mistisnya emang kerasa ya Mas. Mas Toto kerasa nggak Mas? Iya Mas Hul, saya mulai merinding Mas Hul. Ya saya juga udah mulai merinding teman-teman, tapi ini saya tetap tahan rasa merinding tersebut karena emang kita di sini nggak boleh takut ya Mas Toto. Ingat, kita itu punya Tuhan Mas, punya Allah yang selalu melindungi kita. Jadi kita nggak usah takut dengan hal-hal seperti ini ya. Kita cukup percaya aja bahwa mereka itu ada, tapi kita jangan sampai takut Mas. Tapi ini dari tadi teman-teman, kita di sini juga udah ada yang memantau kita, udah yang melihat kita. Namun saya di sini udah melihat banyak sosok, tetapi saya belum melihat ada sosok laki-laki yang menurut saya itu dibantu sama warga, itu saya belum melihat. Bahkan sampai sekarang ini kita juga belum mendengar suara teriakan ya Mas Soto. Belum Mas Hul. Mas Soto batuk ya Mas? Dikit Mas Hul. Aduh, nanti berobat Mas. Jangan sampai nularin orang Mas. Ayo Mas, sini.
Tapi lebih baik kita di sini waspada teman-teman. Apalagi buat mas foto yang kondisinya sekarang nggak enak badan katanya itu. Cuma pada doang mas. Ini perasaan saya tuh, ini saya mendengar suara seperti rintihan kesakitan. Mas foto dengar nggak? Iya mas Bun. Nih, seperti ini. Ini saya nggak tahu ya teman-teman di kamera terdengar atau enggaknya. Tapi yang jelas di telinga saya itu mendengar suara rintihan kesakitan. Ini seperti suara rintihan minta tolong juga ini ya Mas Foto. Gimana tadi? Iya ini kecil tapi terdengar jelas gitu. Tapi dari arah mana mas Bun? Nggak tahu ini. Assalamualaikum. Siapa kamu yang bersuara kesakitan seperti ini? Tolong jawab saya. Ini nggak ada jawaban mas. Padahal ini saya masih dengar suara rintihan kesakitan loh. Apa kita cari sumber dari suara ini aja mas? Boleh mas Bun. Yaudah aja teman-teman, kita coba cari sumber dari suara ini. Siapa tahu emang di sini itu ada orang ya mas yang sedang kesakitan atau butuh bantuan ya mas. Ayo teman-teman. Ini suaranya sih dari arah sebelah sinian teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetap nggak ada jawaban teman-teman. Tapi ini saya masih mendengar dengan jelas suara rintihan tersebut. Bahkan semakin saya kesini itu semakin jelas suaranya ini. Bentar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mencoba untuk mencari tahu arah pastinya biar kita nggak tersesat di sini teman-teman, karena saya masih kurang paham daerah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu yang bersuara kesakitan seperti ini? Dari sebelah sana teman-teman. Ayo mas, sebelah tim. Saya dengarnya dari sebelah sini teman-teman. Kita coba naik aja ya mas. Naik kemana mas Bun? Saya sih Vira saya dari sebelah sini teman-teman. Vira saya dari sebelah sini dan tadi saya mendengar arah suara juga dari sebelah sini. Coba kita naik. Bisa naik gak mas? Bisa mas Bun. Yaudah, ayo. Saya di sini udah mulai merasakan aura yang berbeda teman-teman. Bentar mas. Sini mas, sini mas. Astagfirullahaladzim mas. Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Siapa kamu? Hati-hati mas foto teman-teman. Dia ini bukan manusia teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Jawab panggilan saya. Astagfirullahaladzim. Dia ini sedang kesakitan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong kamu jawab saya. Bismillah. Assalamualaikum. Siapa kamu dan kenapa kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu diikat rantai? Ini rantai apa ini? Kamu kesakitan. Astagfirullahaladzim. Kamu minta saya untuk melepas rantai ini. Ini teman-teman, jadi beliau minta saya untuk melepas rantai ini. Dan beliau ini adalah penghuni asli di sini. Tapi ini saya rasa teman-teman Mas Soto, ini bukan rantai biasa. Seperti ini. Saya akan mencoba untuk memegang rantai ini. Astagfirullahaladzim. Panas.
Teman-teman, ini kok rantainya panas sekali ya. Saya akan coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya ini belum menyentuhnya juga udah terasa panas tangan saya. Sebelumnya. Kenapa kamu bisa dirantai seperti ini? Ini bukan rantai biasa. Apa? Ini rantai api neraka. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa dirantai seperti ini? Astagfirullahaladzim. Ceritakan ke saya semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, jadi ini astagfirullahaladzim. Ini Bapak Ahmad. Dan ini Bapak Ahmad, kenapa dia bisa dirantai oleh rantai api neraka ini? Karena astagfirullahaladzim. Dia ini semasa hidup itu udah menipu banyak orang, teman-teman. Bahkan bukan cuma 1 atau 2 atau 3, itu sampai puluhan orang, ratusan orang juga pernah dia tipu. Jadi Bapak Ahmad ini sebenarnya itu orang biasa. Tapi dia itu bisa menipu banyak orang itu karena dia itu berpenampilan sebagai seorang ustadz, seorang ahli agama. Dia itu menyamar jadi seorang ustadz. Dan dia itu menipu orang banyak dengan cara dia itu membuka pengobatan, teman-teman. Tapi pengobatannya tersebut itu bisa dibilang kayak pengobatannya itu pengobatan palsu. Kayak ada pasien datang, dia bilangnya punya penyakit AB, tapi dia itu hubungkan dengan hal gaib. Astagfirullahaladzim. Apa? Bahkan teman-teman, dia bukan cuma menipu banyak orang, bahkan dia juga pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain. Astagfirullahaladzim. Bisa kamu ceritakan, kenapa kau bisa seperti itu? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi, dia ini orang yang cukup pintar, cukup licik juga. Dia ini pandai beralasan ya. Dan berapa korban kamu, ah? Astagfirullahaladzim. Korban yang udah disetubui juga udah banyak, teman-teman. Dan cara dia supaya dia bisa melakukan hal tersebut, yaitu dengan jika ada pasien perempuan yang datang, tapi dia bilang nggak semua pasien perempuan akan dia lakukan hal seperti itu. Cuman dia yang mengincar yang masih gadis, yang masih usia di bawah 25 tahun, akan dia sikat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ini teman-teman. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi motif dia supaya dia bisa melakukan hal itu adalah dia, jika ada gadis yang berusia di bawah 25 tahun, dia akan datang ke dia untuk melakukan pengobatan. Dan Bapak Ahmad ini, dia sebenarnya tahu penyakit yang diderita oleh gadis tersebut. Sebenarnya cuma penyakit biasa seperti semisal masuk angin. Tapi Bapak Ahmad ini dia bilang bahwa itu terkena santet, terkena guna-guna. Dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan mentransfer energi dalam milik Pak Ahmad ke dalam gadis tersebut. Dan dengan cara itu, Pak Ahmad hanya bisa melakukan dengan metode seperti itu. Hal yang tidak senonoh. Istilahnya diperkaos, Mas. Dan di sini juga udah banyak sekali korbannya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Bapak Ahmad membuka praktek pengobatan itu berketok agama, Pak. Astagfirullahaladzim. Apa, Pak? Mas, ternyata rumah yang diberobohkan sama warga tersebut adalah rumah milik Pak Ahmad yang digunakan oleh Pak Ahmad untuk membuka praktek pengobatan yang berkedok agama tersebut, Mas. Padahal pengobatan itu sangat palsu. Astagfirullahaladzim. Pak Ahmad itu udah salah sekali. Berarti rumah itu dihancurkan sama warga
Rumah itu di mana, Pak? Mas, rumah itu sebelah sana, Mas. Coba di sensor ke sana, Mas. Ada nggak, Mas? Nggak ada mas bos. Tapi katanya masih jauh di sana, Mas. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Bapak minta bantuan ke saya untuk supaya saya mendoakan Bapak biar Bapak itu terbebas dari hukuman ini. Tidak bisa, Pak. Ini adalah balasan atas perbuatan Bapak sewaktu Bapak itu masih hidup, Pak. Jadi teman-teman, ini mungkin bisa dibilang kisah kubur ya. Dan Bapak Ahmad ini, dia minta tolong saya untuk mendoakan supaya bisa terbebas dari rantai tersebut dan supaya diringankan hukumannya. Maaf, Pak, saya tidak bisa menolong Bapak karena ini udah resiko Bapak. Bapak yang harus berbuat, maka Bapak harus nanggungnya juga, Pak. Mungkin saya bisa membantu doa, Pak, buat biar Bapak nggak ada di sini lagi, biar Bapak bisa menjalani hukuman dengan tenang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Mas Oto bisa dicek dulu ini rantai nerakanya ya. Nih, bahkan saya bawa juga, ini benar-benar sangat menyiksa dan bahkan di sini saya juga terasa panas ya. Astagfirullahaladzim. Bahkan dari tadi ini Bapak Ahmad ini dia selalu merintih kesakitan. Baik, Pak, saya rasa Bapak Ahmad sudah tidak boleh di sini lagi, Pak. Karena Bapak Ahmad sudah berbeda alam dengan kita, Pak. Dan lebih baik Bapak Ahmad sekarang tidak usah mengganggu warga yang di sini lagi. Dan ini udah jadi azab buat Bapak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik sekarang Bapak Ahmad kembali ke alam yang seharusnya, nggak usah lagi ke sini dan jangan mengganggu warga lagi di sini. Saya akan berdoa Bapak Ahmad biar Bapak Ahmad bisa kembali ke alam Bapak Ahmad. Mas Oto, teman-teman juga berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak Ahmad kembali, saya akan berdoa. Dan jangan pernah datang ke alam ini lagi. Karena Bapak Ahmad sudah berbeda alam dengan yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas Oto. Ini Bapak Ahmad, dia sekarang yang saya rasa udah nggak ada di sini lagi. Dan semoga Bapak Ahmad nggak akan mengganggu warga di sini lagi. Dan ini buat teman-teman, kalian harus hati-hati ya. Karena zaman sekarang itu banyak sekali penipuan yang berkedok agama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ahmad. Bahkan nggak cuma 1-2 orang, tapi udah banyak korbannya teman-teman. Jadi lebih baik mulai sekarang kalian lebih hati-hati, lebih jeli lagi jika kalian ingin berobat atau melakukan pengobatan ke orang yang tertentu. Bahkan zaman sekarang sebenarnya itu mudah. Jika kalian sakit, kalian tinggal datang ke dokter ataupun ke orang-orang yang udah jelas bisa mengobati. Jangan datang ke seperti orang yang Bapak Ahmad, dia itu orang biasa, tapi itu mengaku sebagai ustadz. Dia itu mengaku ya, menyamar. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu udah bersetubuh dengan banyak orang, banyak perempuan, dan udah menipu juga banyak orang. Tapi dia itu menggunakan agama sebagai kedoknya. Itu sangat parah teman-teman. Ingat, siksa kubur itu lebih parah. Bahkan ingat, di neraka, bagi orang-orang yang melakukan seperti itu, pasti akan ada balasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Jadi buat teman-teman lebih baik mulai sekarang kalian tuh harus lebih hati-hati jika kalian melakukan pengobatan kepada seorang ataupun kalian mau pengobatan di suatu tempat. Yang pertama, lebih baik kalian harus cari tahu dulu itu udah benar-benar teruji, udah benar-benar ada apa itu ibaratnya ya benar-benar pengobatan lah, ada sertifikatnya juga. Dan yang kedua, jika kalian melakukan atau menemukan hal yang aneh dalam pengobatan tersebut atau metodenya aneh di luar logika atau nalar, kalian berhenti, kalian pergi dari tempat tersebut karena itu dipastikan mungkin juga itu udah palsu. Dan lebih baik mulai sekarang hati-hati ya. Dan ingat, yang belum berlangganan jangan lupa berlangganan dan jangan di skip iklannya. Dengan begitu kalian bisa membantu kami dan mendukung kami supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membantu warga ataupun orang yang membutuhkan bantuan kami. Dan ambil pelajarannya, jadikan ini sebagai pelajaran untuk pengertian ya, biar kalian lebih
pintar lagi mulai sekarang. Maka kita undur diri. Undur diri ya Mas Toto. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam los. Ingat harus hati-hati teman-teman. Ayo Mas, kita kembali Mas. Kita nggak usah cari yang di sana kan Mas? Ini kayaknya hampir turun hujan Mas Ul. Yaudah ayo Mas, kita pulang aja. Mungkin next time aja teman-teman. Karena juga udah tahu miliknya. Ayo Mas.